Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang berkenan hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti penyampaian program atau rencana tindak lanjut pada PJUK. Gitu. Sekali lagi terima kasih. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Bapak Ibu sekalian, sebelumnya mungkin akan saya sampaikan bahwa rencana tindak lanjut ini adalah tugas sebenarnya ya, tugas terakhir yang saya dapatkan dari program diseminasi PKG PJUK. Itu adalah tugas terakhir dan goals-nya itu adalah saya harus bisa membuat, seluruh peserta harus bisa membuat program ya, program dalam hal ini kegiatan PJOK yang kemudian nanti akan dilaksanakan di sekolah masing-masing. Ya, jadi untuk rencana tindak lanjut yang saya pilih yaitu program peningkatan kebugaran jasmani melalui senam irama. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa latar belakang yang kemudian menjadi alasan mengapa saya memilih kebugaran jasmani untuk peningkatan pembelajaran siswa ya. Jadi untuk kebutuhan siswa, ini untuk latar belakangnya nggih Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah kebutuhan siswa dalam peningkatan kebugaran jasmani sesuai dengan tuntutan Dudi dan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, beberapa kali saya pernah berkomunikasi dengan anak-anak khususnya yang pulang dari PSG atau prakerin gitu ya. Kemudian saya juga pernah berkomunikasi dengan anak-anak yang lulusan dari SMK Yadika, terutama anak-anak yang melanjutkan pendidikan di kemiliteran. Kemudian ada juga di pabrik bagian produksi. Nah, ternyata untuk kebugaran jasmani sendiri itu sangat-sangat penting, sangat dibutuhkan. Ya. Apa itu kebugaran jasmani? Ada beberapa unsur dalam kebugaran jasmani, Bapak Ibu, seperti kecepatan, kemudian kekuatan, ketahanan, itu kalau di PJOK-nya ya, kemudian daya kerja jantung dan paru-paru atau kardiovaskuler. Nah, itu ternyata sangat dibutuhkan. Bahkan ada beberapa pabrik atau ada beberapa Dudi yang mengharuskan siswanya itu dites dulu. Jadi sebelum masuk, terutama bagian produksi, jadi dia harus stand sekian jam, misalnya 12 jam gitu ya. Nah itu ternyata dia harus dites dulu. Seperti contoh di Sari Roti. Di Sari Roti itu ternyata sebelum dia masuk, terutama di bagian produksi, itu dia harus dites dulu lari Bapak Ibu. Apa yang dilihat? Itu yang dilihat adalah kalau lari 12 menit, itu yang dilihat adalah daya tahan jantung dan paru-parunya, kardiovaskulernya. Nah, oleh sebab itu, ini menjadi dasar saya, baik saya dan guru-guru PJOK yang lain ya, ada Bu Denilia, ada Pak Daniel ya, kita sudah berkomunikasi. Nah, untuk rencana ini agaknya akan kami laksanakan insya Allah di awal semester depan, begitu. Dan menurut rencananya itu nanti di kelas 11, nanti akan saya jelaskan. Kita masuk dulu ke latar belakang. Jadi yang pertama adalah latar belakang kami adalah peningkatan kebugaran jasmani melalui karena tuntutan Dudi dan kemasyarakatan ini ya, di masyarakat juga begitu. Banyak siswa kita yang pulang dari PSG itu gini Bapak Ibu bahasanya. Bu, saya di tempat PSG ternyata Bu, disuruh senam setiap hari Jumat. Nah, itu ternyata ketika mereka pernah belajar senam irama, itu sangat membantu sekali gitu. Jadi mungkin mereka dari semangatnya, dari gerakannya dan sebagainya itu sangat membantu. Nah, oleh karena itu saya rasa akan sangat tepat jika senam irama digunakan sebagai salah satu sarana untuk peningkatan kebugaran jasmani. Jadi ini ada dua konten ya, ada dua teori yang akan kita berikan atau ada dua materi yang akan kita berikan, yaitu yang pertama adalah kebugaran jasmani itu sendiri, kemudian melalui senam irama. Jadi ada tes dan pengukuran dalam kebugaran jasmani, tetapi untuk praktek
prakteknya itu kita menggunakan senam irama. Begitu Bapak Ibu. Kemudian latar belakang yang selanjutnya adalah pembekalan siswa untuk menghadapi kegiatan magang seperti yang sudah saya sampaikan. Kemudian minat siswa. Ternyata minat siswa terhadap senam irama, sekarang kalau disuruh joget, disuruh goyang, ini luar biasa senang Bapak Ibu. Jadi saya rasa karena rencana tindak lanjut ini juga mempertimbangkan suara dan pilihan siswa, maka saya rasa untuk senam irama ini akan sangat cocok jika saya gunakan untuk peningkatan kebugaran jasmani. Gitu Bapak Ibu nggih. Kemudian selanjutnya tentu saja ketersediaan aset dan fasilitas. Ya, alhamdulillah sekolah kita untuk asetnya, untuk fasilitasnya itu insya Allah akan bisa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan tes dan pengukuran serta senam irama itu sendiri. Gitu nggih. Kita lanjutkan. Untuk tujuan program. Jadi tujuannya sudah jelas seperti yang sudah saya singgung tadi bahwa setiap siswa mampu meningkatkan kebugaran jasmani sesuai dengan kebutuhan Dudi dan masyarakat, serta siswa mampu mempraktekkan senam irama secara berkelompok. Jadi nanti ini anak-anak pada prakteknya nanti akan kita buatkan kelompok. Oke. Kemudian selanjutnya siswa mampu menunjukkan nilai-nilai positif dalam program yang sedang berlangsung, yaitu peningkatan kebugaran jasmani melalui senam irama, dan yang terakhir adalah siswa mampu mempresentasikan bagaimana status atau capaian kebugaran jasmani yang telah dia lakukan. Nah, ini capaiannya Bapak Ibu. Jadi siswa nanti yang pertama adalah siswa diharapkan mampu meningkatkan kebugaran jasmani itu minimal 5 unsur, ada 11 unsur Bapak Ibu. Tetapi yang akan kita harapkan itu adalah 5 saja yang hubungannya sesuai dengan senam irama, misalnya fleksibilitas, itu masuk dalam senam irama. Kemudian ada kerja otot jantung dan paru-paru. Kemudian ada daya tahan otot tungkai misalnya. Kemudian ada postur tubuh itu termasuk. Jadi ada 5 saja unsur kebugaran jasmani yang akan kita tes. Kemudian yang selanjutnya, siswa mampu mempraktekkan rangkaian senam irama, ini tuntutannya 10 sampai dengan 15 menit. Nah, ini pada prakteknya di kelas 3 itu untuk senam irama kita ada praktek. Durasinya sama, 10 sampai 15 menit. Nah, untuk program ini Bapak Ibu, nanti rencananya akan kita gunakan di kelas 11. Kenapa di kelas 11? Karena nanti dia akan menghadapi magang. Di Dudi dan di magang itu nanti dia akan masuk ke instansi, masuk ke pabrik dan sebagainya yang mengharuskan fisiknya itu tahan. Nah, oleh karena itu saya kira pilihan untuk kelas 11 cocok untuk program ini. Gitu ya. Saya lanjutkan. Selanjutnya adalah siswa mampu menunjukkan sikap kerjasama, toleransi. Jadi ini nilai-nilai yang akan muncul, diharapkan muncul dalam program ini. Ya. Kemudian yang terakhir, siswa mampu mempresentasikan capaian kebugaran jasmani serta membuat rencana tindak lanjut dari tes dan pengukuran kebugaran jasmaninya. Jadi nanti setiap siswa akan mendapatkan jurnal. Jurnal apa isinya? Isinya adalah hasil tes dan pengukuran. Dari hasil tes dan pengukuran tersebut nanti akan dikonversikan pada norma tes dan kebugaran, kira-kira statusnya apa? Baik, kurang, cukup, atau perlu dilatih, atau sudah mahir dan sebagainya, itu nanti ada di norma tes. Nah, setelah mendapatkan itu, siswa akan membuat rencana tindak lanjut. Aku harus ngapain nih setelah ini? Oh, saya statusnya sudah bagus, maka aku harus ngapain? Oh, aku kurang baik. Apa yang membuat saya kurang baik? Dan bagaimana apa yang harus saya lakukan? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk alur pelaksanaan program ini itu ada 4 ya. Yang pertama adalah tes awal, biasa kita sebut dengan pre-test itu.
pretest kebugaran jasmani. Jadi semua siswa dites kebugaran jasmaninya, minimal 5 unsur saja. Ya, minimal 5 unsur saja. Entah itu kecepatannya, entah kekuatannya, entah fleksibilitasnya, daya otot jantung dan paru-parunya misalnya. Kemudian ada kelincahannya, agility-nya. Nah, itu ada 5 aja ya. Itu akan kita tes di awal. Setelah itu baru yang kedua adalah latihan dan monitoring. Setelah itu ada praktek senamnya. Jadi untuk latihannya kita menggunakan senam. Kemudian setelah itu baru post test. Setelah dia melakukan senam selama 1 bulan dan latihannya, kira-kira kebugaran jasmaninya meningkat tidak? Seperti itu. Oke. Di terakhir kita akan tahu apakah meningkat, apakah makin turun, apakah makin baik, itu ada di post test ini, Bapak Ibu. Nah, masuk ke jadwal pelaksanaan. Nah ini Bapak Ibu. Seperti yang sudah sampaikan bahwa pretest atau tes awal itu ada di minggu pertama. Ada di minggu pertama. Sedangkan untuk latihan dan monitoring itu ada di minggu kedua dan minggu ketiga. Kemudian untuk praktek senam iramanya sendiri itu juga ada tesnya, itu ada di minggu keempat. Baru yang terakhir post testnya, kita tahu status anak yang terakhir itu ada di minggu kelima. Ini 1 bulan cukup Bapak Ibu untuk 2 materi ini. Ya, jadi ini 1 program, 2 materi atau 2 konten, kemudian waktunya adalah 1 bulan. Saya kira itu sudah cukup ya, sudah ideal. Nah ini untuk struktur program dan kemitraan kita. Jadi siswa yang terlibat dalam program ini adalah saya harapkan di kelas 11. Oke. Kemudian ada waktu pelaksananya disesuaikan dengan jam pelajaran masing-masing. Jadi program ini tidak memiliki waktu tersendiri, boten. Tetapi masuk dalam mata pelajaran entah itu PJOK atau yang lainnya. Begitu ya. Kemudian penanggung jawabnya sudah jelas Bapak Kepala Sekolah kita, kemudian ada Bapak Kurikulum, dalam hal ini nanti sekarang diwakili oleh Bu Fitra, nggih. Kemudian ada komunitas belajar, ini ada saya, ada Bu Denlia, ada Pak Daniel ya. Kemudian ini beserta guru mapel yang lain yang terlibat. Nah, ini Bapak Ibu, program ini juga diharapkan bisa menciptakan kolaborasi antara satu guru, satu mapel dengan mapel yang lain. Ya. Kemudian enggak tahu apakah ini bisa disebut dengan blended learning, saya juga enggak tahu. Sepertinya seperti itu. Jadi mungkin nanti konsep blended learning itu akan masuk ke sini gitu ya. Coba kita lihat nanti. Ini mitra dalam program ini tentu saja Walas juga harus tahu, kemudian BKK karena nanti informasinya tentang Dudi dan sebagainya itu ada di BKK. Kemudian PJ-nya Prakerin. Nah, ini juga begitu. Di Prakerin juga ada, BKK juga begitu. Lowongan-lowongan kerja yang memungkinkan membutuhkan seperti ini. Entah itu jurusannya anak-anak, entah itu olahraga atau kemiliteran, itu semuanya ada di BKK. Oke. Kemudian untuk PJ Prakerin itu ya hubungannya dengan dunia usaha. Ya, dengan tujuan Prakerin, seperti apa informasinya, kemudian apa yang dibutuhkan, spesifikasi seperti apa yang dibutuhkan, terutama tentang kebugaran jasmani ini, sing butuh apa. Gitu. Nanti kita akan harus bermitra dengan beliau-beliau ini ya. Dalam hal ini Bu Rosa ya, ada Pak Rizal ya, kemudian ini teman-teman, jadi mapel lain yang terlibat lain ini mungkin ini mohon nanti dicermati Bapak Ibu. Ini untuk mapel lain yang kemungkinan bisa terlibat. Jadi program ini tidak hanya PJOK saja, kita tidak berbicara tentang PJOK saja, tetapi kolaborasi ini loh antara mapel satu dengan yang lain. Jadi untuk mata pelajaran yang bisa terlibat yaitu dalam hal bahasa Indonesia. Karena pada akhirnya nanti anak-anak harus bisa mempresentasikan. Oh Bu, saya ternyata punya kebugaran jasmani seperti ini, status kebugaran jasmani saya seperti ini. Kenapa saya seperti ini dan bagaimana saya bisa melanjutkan, bagaimana saya bisa meningkatkan. Nah, itu mungkin ada pada saat presentasi dan itu untuk asesmen bahasa Indonesia saya kira masuk juga Bapak Ibu. Gitu nggih.
Kemudian matematika. Kita tahu untuk tes dan pengukuran dalam kebugaran jasmani ini semuanya berbasis data, berbasis data, berbasis angka, dan itu bisa diukur ya. Dan saya kira untuk penguasaan matematik anak-anak, saya kira itu sangat dibutuhkan gitu ya. Misal kata begini, untuk mengukur postur tubuh anak-anak, apakah termasuk ideal, apakah kekurusan, apakah terlalu gemuk, apakah obesitas, itu menggunakan matematik, rumus matematik. Jadi ada yang namanya berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan dalam bentuk meter. Nah itu kan hitungan operasional matematik ya. Dan itu saya kira akan sangat cocok bisa digunakan untuk asesmen matematika. Saya kira itu masuk gitu ya. Kemudian seni budaya. Seni budaya ini untuk keterampilan gerak tubuh di senam iramanya. Kemudian jelas PJOK. Jadi saya kira ini ada beberapa mata pelajaran yang bisa blended, bisa ngeblend, bisa berkolaborasi gitu ya dalam program ini. Selanjutnya analisis aset. Untuk analisis aset ini saya kira SDM kita sangat memadai ya, gurunya, kemudian tenaga kependidikan, kemudian siswanya juga demikian, saya kira sudah mencukupi, sudah bagus ya. Kemudian ada fasilitas, alat seperti lapangan, tes pengukuran, dan sound system. Ini yang akan kita butuhkan pada saat tes dan pengukuran, Bapak Ibu. Saya kira kita nggak ada masalah dengan fasilitas ini, sekolah kita sudah cukup memadai ya. Oleh karena itu mungkin ini salah satu alasan kenapa saya memilih kebugaran jasmani dan senam irama sebagai dasar program ini, basis dalam program ini. Kemudian yang terakhir rencana evaluasi, yang pertama adalah tes kebugaran jasmani, ya, kemudian praktek senam irama, dan yang terakhir siswa nanti mempresentasikan hasil yang sudah dia dapat dalam jurnalnya, jurnal kebugaran jasmani. Begitu Bapak Ibu. Dan yang terakhir, ini mungkin kemungkinan tantangan ya. Yang sulit itu kadang-kadang ngeklopno waktu nih. Ya, kadang-kadang sama-sama sibuk padahal ya kepingin blended learning, tapi ya karena enggak ketemu kadang-kadang sulit untuk mengklopkan ini ya. Karena program ini kalau sebenarnya pun kalau tidak kolaborasi enggak ada masalah, tapi kalau kolaborasi saya kira akan sangat-sangat luar biasa gitu ya. Kemudian untuk solusinya saya kira ini, mungkin ada beberapa siswa yang memiliki kesulitan tertentu Bapak Ibu, terutama untuk mengkreasikan gerak ya, terutama siswa putra Bapak. Angel rodoan, iya, rada angel. Senengane bal-balan. Beda dengan anak putri. Kalau anak putri itu wis denger musik aja udah goyang dah. Tapi kalau anak putra biasanya cenderung itu kaku gerakannya, tidak seluas anak putri. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka bisa. Nah, bagaimana solusinya? Salah satu solusinya adalah mereka diperkenankan untuk mencari referensi di berbagai media yang mereka punya. Itu. Jadi mereka bisa buka YouTube, mereka bisa buka TikTok, sekarang kan udah banyak sekali kan. Di scroll aja udah banyak yang joget ya di TikTok itu. Jadi mungkin itu bisa menginspirasi. Walaupun tidak semuanya itu nyontoh, tetapi ada beberapa bagian gerakan mungkin yang bisa menginspirasi ya, atau terinspirasi dari media sosial ya. Kemudian mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang program ini. Terus terang saya membutuhkan tanggapan tentang program yang saya tawarkan. Jadi ini adalah program yang saya tawarkan kepada sekolah untuk bisa dilaksanakan. Tujuannya saya kira juga baik. Maka tentu saja saya ingin tanggapan dari pihak sekolah dalam hal ini mungkin kurikulum, kemudian guru mapel atau kaprodi mungkin, atau dari BKK atau dari PJ Prakerin ya. Yang ada monggo Bapak Ibu barangkali ada yang ingin ditanggapi. Monggo, siapa dulu barangkali? Bu Fitra dulu? Oke. Monggo Bu Fitra. Monggo di depan aja enggak apa-apa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil berdiri Bu ya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir ke acara diseminasinya Bu Rizky, yaitu mata pelajaran PJOK. Saya ucapkan juga terima kasih pada Bu Rizky karena sudah mau berbagi praktik kepada rekan sejawat. Harapannya apa yang disampaikan Bu Rizky ini nanti Bapak Ibu memperolehkan banyak apa ya istilahnya banyak ilmu yang didapatkan dari praktik baiknya Bu Rizky dan alhamdulillah tadi yang saya lihat program yang diberikan oleh Bu Rizky itu sangat luar biasa sekali Bapak Ibu nggih. Harapannya nanti monggo Bapak Ibu saling berkolaborasi karena kalau program tidak dilakukan secara berkolaborasi saya yakin program itu tidak akan berjalan dengan baik nggih. Dan harapannya saya juga kepada Bapak Ibu mata pelajaran yang lain ataupun mata pelajaran yang sama, monggo juga mungkin bisa membuat program yang seperti Bu Rizky lakukan. Di sini tadi programnya sudah sangat bagus sekali karena di situ dari awal sudah ada latar belakangnya. Sebelum membuat program memang harus dibuat dulu latar belakangnya apa, kemudian tujuannya sampai pada hasil akhir. Jadi nanti Bu Rizky ketika program ini sudah dilaksanakan, mungkin harapannya adalah evaluasi dari program tersebut. Apakah memang program tersebut sudah berjalan dengan baik atau memang belum bisa dilaksanakan dengan baik. Mungkin itu umpan balik atau refleksi dari saya. Semoga program ini bisa dilakukan dengan sesuai harapannya Bu Rizky. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Baik, Bu Fitra, terima kasih banyak atas tanggapannya, evaluasi yang saya tangkap ya. Ya, memang betul bahwa evaluasi itu nanti akan menjadi cerminan kita, apakah program itu kemudian bisa dilanjutkan atau bagaimana. Begitu nggih, Bu Fitra matur nuwun. Terima kasih Bu Fitra dan teman-teman dari kurikulum nggih, Bu Fitra. Untuk selanjutnya barangkali ada yang lain Bu Husnul barangkali dari perwakilan Mapel ya, Mapel bahasa ini kebetulan Mapel bahasa Indonesia. Monggo Bu Husnul. Oke, terima kasih sekali. Mohon izin ya Bapak Ibu. Oke, mohon izin terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan saya Bu Husnul selaku Mapel Bahasa Indonesia, Bapak Ibu nggih. Terima kasih sekali Bu Rizky pemaparan hari ini sungguh luar biasa, apalagi diterangkan juga, dipaparkan juga tentang integrasi dari Mapel Bahasa Indonesia bisa juga dengan PJOK gitu nggih Bu Rizky. Memang saya sedikit menanggapi ini aja Bu Rizky menguatkan. Memang benar program ini yang tadi itu masuk di mana ya Bu Rizky ya? Di slide-nya yang oh iya 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 ini. Kebutuhan siswa dalam meningkatkan kebugaran jasmani sesuai tuntutan Dudi dan masyarakat. Saya cuma ingin menguatkan di sininya. Betul sekali Bu Rizky, waktu kegiatan rutin kita yang tiap tahun kita adakan yaitu bela negara. Saat itu kita mengadakan di Prokimal Bu Rizky nggih, beberapa tahun yang lalu saya pernah diajak bicara dengan apa itu Kostrad yang ada di sana gitu, kemiliteran yang di sana bahwasannya apa itu memang sangat dianjurkan kegiatan olahraga untuk siswa-siswi terutama di siswa SMK gitu yang ingin melanjutkan kemiliteran. Mereka menanggapi bahwasannya apa itu kalau ingin melanjutkan apa itu sekolah apalagi ke dunia militeran yang paling dipandang karena saat itu yang saya tanyakan itu bagaimana caranya untuk bisa masuk di dalam kemiliteran atau kepolisian atau bagaimana. Nah, salah satunya caranya yang paling mudah dan yang paling disorot itu adalah kebugarannya, Bu. Gitu. Saya setuju sekali dengan programnya Bu Rizky ini tentang kegiatan kebugaran ini yang diintegrasikan ke apa itu senam irama itu. Dan ini juga apa itu bisa menguatkan nalar kritisnya anak-anak di dalam bahasa Indonesia. Jadi mereka diajak untuk menyampaikan apa itu tanggapannya, refleksinya tentang mapel ini sehingga mereka bisa menyampaikan pendapatnya. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan Bu Rizky. Apalagi kegiatan ini kan hampir sama seperti kegiatan yang ada di BPGP apa itu grup penggerak begitu Bu Rizky nggih. Terima kasih apa itu atas waktunya. Begitu Bapak Ibu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Bu Husnul. Ya, kebetulan Bu Husnul ini adalah teman yang sangat aktif sekali untuk kegiatan siswa, terutama bela negara, ya, bela negara, kemudian LDKS, ya, kepramukaan gitu ya Bu Husnul ya. Nah, kebetulan beliau juga punya pengalaman dengan teman-teman yang ada di militer begitu nggih. Jadi memang betul Bapak Ibu, jadi ini adalah salah satu latar belakang kami guru-guru olahraga di SMK Yadika ini terutama saya itu yang mencanangkan ya program ini. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan oleh sekolah gitu. Monggo Bapak Ibu barangkali ada yang ingin nanggapi lagi, mungkin dari BKK atau dari Prakerin, BJ Prakerin atau dari Kaprodi barangkali. Monggo. Nggih, Bapak Arif, monggo Pak Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sebenarnya yang disampaikan Bu Rizky tadi hebat ya. Karena kita tahu bahwa anak-anak yang terutama di kelas, kalau saya amati itu kebugarannya kurang. Sehingga kalau ada kegiatan ini mungkin anak-anak tidak di kelas itu tidak melempem Bu ya. Sehingga harapan saya ini mudah-mudahan kegiatan ini dilangsungkan, anak-anak di kelas tidak ada yang tidur, mudah-mudahan ke depannya seperti itu Bu. Yang kedua tentang tadi tak lihat jantung itu loh Bu, apa itu? Ya, itu anak-anak kan macam-macam Bu ya, ada yang jantungnya cepat, ada yang enggak. Itu mungkin perlu dicatat penanganannya gimana, sehingga pada saat kegiatan itu berlangsung, anak-anak itu rata-rata jantung beliau atau anak-anak itu normal kembali ya. Mungkin ada pengobatan khusus sehingga anak-anak SMK Yadika itu hebat, sehat dan kuat semua. Nah, sementara itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul, alhamdulillahirobbilalamin. Matur nuwun Pak Arifin, tanggapannya luar biasa. Jadi memang betul nggih Bapak Ibu. Jadi apa yang disampaikan Pak Arifin itu, saya juga kadang-kadang prihatin yang lihat anak sekarang itu liar telosoran. Engko nek anak gurune waktunya telosoran gitu ya. Tapi memang begini, ada alasannya memang kalau boleh saya jelaskan sedikit bahwa salah satu ciri kebugaran jasmani yang baik itu sekarang beraktivitas sampai nanti malam misalnya besok terus kemudian istirahat, besoknya udah nggak ngerasa capek lagi, itu cirinya. Jadi anak kalau sudah ngantuk, kalau sudah artinya kadar oksigen dalam otaknya itu berkurang, menurun. Kenapa? Kadar oksigennya satu mungkin kurang asupan minum, konsumsinya kurang, istirahatnya kurang, pola hidupnya. Nah, iki anak-anak iki. Lah sing paling akeh anak-anak ini kakean pola. Bengi gak turu. Ya enggak? Malam tidak tidur, pagi dia kurang gerak, ya kan? Terus kemudian dia disibukkan dengan gadget, akhirnya apa yang terjadi? Oksigen di otak itu kurang. Apa yang terjadi kalau oksigen di otak kurang? Ngantuk minimal. Angop, pokoknya jenengan nek ngajar, masuk kelas, nek niteni ada anak ini kemudian angop, nah itu berarti kebugaran jasmaninya dalam kondisi tidak fit atau tidak sehat. Di situ cirinya. Gitu nggih Bapak Ibu. Nah, untuk program ini diharapkan begitu menjawab salah satunya solusi yang itu tadi Pak Arifin dan teman-teman. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, ya saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini untuk mengikuti program pemaparan program ini. Mudah-mudahan program ini kemudian nanti yang saya tawarkan kepada sekolah dan Bapak Ibu sekalian bisa positif diterima dan bisa dilaksanakan untuk anak-anak. Mengingat pentingnya dan tujuannya yang baik. Begitu Bapak Ibu nggih. Terima kasih sekali lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, terima kasih banyak ya guys.